Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anida Hanifah, NIM C1L019018. Aku ini mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman. Di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai bisnis model kanvas dari produk aku ini. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih bisnis model kanvas itu? Jadi, bisnis model kanvas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Nah, untuk bisnis aku sendiri ini, aku beri nama Hanscare. Apa sih Hanscare itu? Han itu berasal dari nama panggilan aku sendiri sebenarnya, yaitu Hani. Tapi bisa juga sih dibilang plesetan dari hands atau tangan. Sedangkan care maksudnya itu menjaga atau merawat. Jadi produk ini bertujuan untuk menjaga tangan kita agar tetap steril, terutama pada era new normal seperti ini. Lanjut yuk bahas 9 elemen penting dalam bisnis model kanvas. Nah, jadi ada 9 elemen penting. Itu ada value proposition, customer segments, customer relationship, Terus ada juga channels, terus ada key activities, key research, key partners, cost structures, dan revenue streams. Proposition merupakan nilai jual produk kita, sehingga konsumen lebih memilih produk kita daripada produk kompetitor. Jadi di Hanscare sendiri itu menawarkan keperluan pandemi yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Yang membuat produk ini menarik, yaitu kemasannya yang beraneka ragam, baik ukuran, motif, dan juga wanginya atau rasanya gitu. Dan juga produk kami menggunakan alkohol yang aman, serta sabun yang memiliki pH seimbang. Yang kedua, ada customer segments. Bertujuan untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Ya, jadi itu dikarenakan new normal, maka semua orang wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi pasar sasaran Hanscare yang kita tuju itu yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak, bahkan orang dewasa serta perusahaan besar atau kecil. Yang ketiga, customer relationship. Customer relationship itu bagaimana cara mendekati konsumen atau pelanggan. Hanscare mempunyai cara yang sama seperti perusahaan yang lain, yaitu dengan mengadakan diskon, promo yang untuk menarik konsumen, serta mengadakan giveaway dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, channels. Channels merupakan tempat pertemuan dengan konsumen, di mana kita mulai berbicara untuk memperkenalkan produk ke konsumen. Untuk Hanscare menggunakan media sosial sebagai media utama dalam memperkenalkan produk dan pemesanan. Media sosialnya bisa Instagram, WA juga untuk pemesanan, terus lain. Bisa juga menggunakan email. Kayak perusahaan-perusahaan penting gitu kan biasanya kan pakainya email kayak gitu. Dan nantinya kami akan membuka e-commerce lainnya untuk mempermudah konsumen memperoleh produk kami. Mungkin seperti Tokopedia, Shopee, seperti itu ya. Terus yang kelima, key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Hanscare akan menghimbau pentingnya penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, dan juga mempromosikan produk semenarik mungkin agar mencapai value proposition-nya. Yang keenam itu ada key research. Berisi sumber daya yang tepat untuk mendukung aktivitas perusahaan. Hanscare akan melakukan survei alat dan bahan untuk membuat produk seperti isi dan kemasannya, dan juga sumber daya manusia yang berpengalaman, serta partnership. Hal ini tuh dilakukan untuk mendukung perusahaan agar bisa bersaing dengan yang lain. Yang ketujuh ada key partners. Jadi tuh bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggannya saja kan.
karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Hanscare mencoba mencari dan menjalin hubungan baik dengan pihak supplier seperti apotek, supplier pertama untuk bahan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian ada toko plastik sebagai supplier dalam kemasannya, terus juga ada percetakan untuk membuat packagingnya semenarik mungkin gitu. Itu semua dilakukan untuk memperoleh produk yang berkualitas. Yang kedelapan, ada cost structures. Cost structures merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Hanscare mempunyai cukup banyak biaya dalam memproduksi produk hingga menjadi barang siap pakai atau siap konsumsi. Dan juga ada biaya karyawan juga loh, mulai dari bahan baku seperti bahan-bahannya itu alkohol, pewangi, sabun, dan lain-lain. Terus gaji sumber daya manusianya atau gaji karyawannya, terus ada proses pengolahan, terus ada biaya marketing, dan juga ada biaya kemasan serta packagingnya. Yang kesembilan, ada revenue streams, merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, ataupun sumber daya manusia yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Untuk Hanscare ini mencakup dua hal saja, yaitu pendapatan sabun cuci tangan dan pendapatan hand sanitizer. Tetapi dua pendapatan ini sudah diperhitungkan bersama dengan biaya bahan baku, biaya karyawan, dan lain-lain loh. Jadi segitu aja ya pemaparan dari aku, Anida, mengenai bisnis model kanvas dari perusahaan Hanscare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.